Duduk termenung, minum teh hangat. Walau cuaca agak mendung, jawab salamnya harus semangat. Tabibun. Semangat semua ini. Udah. Sementara nggak mau lagi. Agak kurus soalnya katanya. Beliau ngurus forum ini agak kurus. Makanya ngerokoknya makin kuat kemarin. Sekarang ngerokoknya udah agak enteng. Udah agak bebannya lepas, pindah ke pasar rokok. Ya, yang megang forum ini kalau bukan orang-orang yang punya keikhlasan, hati yang besar dan mengorbankan waktu dan pikirannya. Kalau orang yang nggak siap nggak mungkin mau jadi ketua forum ini. Gaji nggak ada, mobil dinas nggak ada, oh nggak ada ya. Tunjangan nggak ada, lombok ya. Jadi terima kasih Pak Nurko ya, sudah satu periode mengikhlaskan dirinya untuk ngurusi wong akeh ya, ngurusi umat ya. Dan juga yang saya banggakan, yang mudah-mudahan diberkati Tuhan yang Maha Kuasa, seluruh umat Katolik yang hadir di sini dari Kabupaten Pesawaran maupun dari keuskupan-keuskupan seprovinsi Lampung, yang mohon maaf tidak dapat saya sebut satu persatu, dan mohon maaf kalau istilah-istilah saya salah ya. Kalau istilah saya sebelum hafal ya, stasi yang mana ya, yang paroki yang mana ya kan, yang uskup yang mana, saya mohon maaf belum terlalu hafal ya, namanya belajar ya. Kalau nggak gini kan saya nggak tahu. Jujur saja, saya kalau ke gereja ini ya hampir setiap hari Natal pasti saya cek gereja ini ya. Ini udah 2 kali kesini, seluruh gereja-gereja Pesawaran pasti saya sambangi kalau memang saya ada waktu. Apalagi ada undangan seperti ini, makanya pasar rokok nggak perlu wirid kalau itu ya. Wirid mah yang lain ya kan, kalau wirid minta rezeki ya kan, minta kebahagiaan ya. Masa yang wiridnya yang aneh-aneh minta nambah istri jangan. Tak pecat dia jadi pejabat kalau nambah istri. Beliau kan pejabat saya ya, beliau selaku sekretaris dinas pendudukan dan catatan sipil Kabupaten Pesawaran ya. Beliau tadinya penyuluh, ngadep saya, Pak capek saya dulu aja, ngajari wong aja, ngurusnya pertanian aja, coba suasana yang baru. Ya udah kata saya, cari suasana yang baru, tapi tambah lagi mintanya, tapi naik jabatannya. Udah minta nambah lagi. Ya udah nambah, ya udah dari bidang penyuluhan jadi sekretaris dinas ya. Mudah-mudahan kalau cukup waktu jadi kepala dinas ya. Biar makin kuat ngurus umat Katolik di Kabupaten Pesawaran ya. Ya, baik. Dan juga hadirin sekalian, rekan-rekan media, pihak aparatur desa, semua panitia yang sudah bersusah payah menyelenggarakan acara pelantikan ini, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang pertama tentunya saya mengajak kita semua senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Minimal kita masih diberikan nikmat sehat jasmani maupun rohani. Hari ini masih bisa berkumpul dalam acara pelantikan pengurus Forum Masyarakat Katolik Kabupaten Pesawaran. Semoga selalu kita diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan juga berikutnya saya atas nama pemerintah Kabupaten Pesawaran mengucapkan selamat kepada pengurus Forum Masyarakat Katolik Kabupaten Pesawaran yang baru saja dikukuhkan ya. Saya lihat ini orang-orangnya bukan wajah-wajah baru, ini wajah-wajah lama semua. Dan inilah orang-orang yang ngurus. Sebenarnya nggak ada forum ini punya, yang ngurusin ya kita-kita ini ya. Cuma kita legitimasi lagi dalam bentuk kepengurusan, dalam bentuk organisasi agar lebih profesional, agar lebih masif, agar lebih kuat lagi semangat kita dalam rangka mengabdi kepada masyarakat dan juga melayani Tuhan. Ya, maka daripada itu selamat Pak Saroko, Pak Palen, Ibu Bendahara tadi ya. Saya cocok Palen di masih muda nih ya. Aja dia yang jalan keliling-keliling ya kan. Kalau Pak Saroko tadi saya lihat jalannya udah mulai agak-agak lemes. Nah, kalau Palen kan semangat ya, dari ujung gunung ke laut ke pulau
ke mana-mana udah. Karena pesawaran ini cukup, mohon maaf, kelihatannya kecil. Ya, muter pesawaran sehari aja, tapi dilakoni pesawarannya luar biasa. Ya, geografisnya, konturnya, naik turun gunung ya. Sudah mau nyambangi masyarakat Katolik yang ada di Kabupaten Pesawaran tidak mudah. Menyampaikan pesan walaupun sudah canggih sekarang ini, tetap aja yang namanya kerukunan, yang namanya informasi-informasi ya. Harus kadang-kadang kita saling guyup, saling sambang menyambangi. Walaupun udah canggih, saya tahu kita ngalami lah sekarang ya. Sudah bisa video call, sudah bisa Zoom meeting, sudah bisa virtual ya. Tapi nggak afdol apabila suatu kerukunan, suatu keakraban itu kalau tidak bertatap muka langsung. Rasanya nggak afdol. Sudah itu pesannya kadang-kadang tidak tersampaikan secara utuh. Ya, makanya ya, kombinasi antara tua mudanya di forum ini luar biasa ya. Mas Roko, ya. Valen, Ibu Bendahara tadi, nah Ibu Bendahara berat ini, megang uang banyak ini. Ya biasanya bendahara itu kan megang uang ya. Tapi tulisan aja uangnya nggak pernah lihat ya. Angkanya aja dia, tapi uangnya nggak pernah lihat. Dan seluruh pengurus yang lainnya yang saya yakin semuanya sudah siap mengabdikan dirinya untuk melayani masyarakat khususnya umat Katolik di Kabupaten Pesawaran yang kita cintai. Dan selanjutnya saya berharap forum ini yang pasti lebih memperkuat apa yang namanya ada trisula kerukunan ya. Yang pertama itu kerukunan antar umat beragama, yang kedua intern dalam umat beragama, yang ketiga adalah kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Ya. Jadi mungkin saja pemerintah tidak bisa langsung menyentuh seluruh umat satu persatu Katolik, tapi dengan tangan forum ini aspirasi, harapan, permasalahan dan kita sama-sama carikan solusinya terkait permasalahan-permasalahan umat Katolik. Karena saya selaku kepala daerah tentunya harus bisa menyelesaikan semua permasalahan, bukan hanya umat Muslim saja, umat Nasrani, umat Katolik, umat Hindu, umat Buddha, semuanya pasti kita semua punya dinamika yang berbeda masing-masing. Contoh tadi, ya, yang dikatakan tadi Uskup Yohanes Semiran dan juga Pak Sarwoko, kita belum ada paroki. Ya. Silakan, saya buka ruang diskusi nanti. Apa yang harus kami perbuat? Apa yang harus pemerintah dorong? Apa yang harus pemerintah dukung untuk bisa berdirinya paroki sendiri di Kabupaten Pesawaran? Ya. Di mana tempatnya? Di mana titik pusatnya? Karena tadi saya katakan Pesawaran luas. Saya yakin 5.000 sekian masyarakat umat Katolik itu tersebar di 11 kecamatan. Apakah mau kalau parokinya di Negeri Katon? Kasihan yang ada di Weratai mungkin lebih dekat ke Tanjung Karang, ya. Yang di Hanura lebih dekat ke Tanjung Karang. Tuh, ada nunjuk-nunjuk. Oh ya, Hanura nanti tanggal 4 Agustus kita ada doa bersama ya, lintas seperti biasa. Izin Uskup, selama saya udah hampir 3 kali lah, hanya terkurang karena COVID kemarin, setiap tahunnya kita ada doa lintas agama. Ya, setiap ulang tahun Pesawaran pasti kita lintas. Sekarang saya pusatkan di daerah Hanura, biar masyarakat Hanura yang non Muslim juga bisa ikut sana. Karena doa bersama dari seluruh lintas agama, Muslim, Katolik, Buddha, Hindu, Protestan, ya, dari Kongjucu ikut, yang nanti akan diiringi dengan kebudayaan khas kita, Jamus Kalimosodo. Ya, silakan saya ngundang, mau Negeri Katon boleh, ya, nanti disiapin truk sama atau bus sama ketua forum masyarakat. Ya, ya. Tapi malam itu, malam biasanya yang jauh-jauh, biasanya bapak-bapaknya, ibu-ibunya nggak kuat begadang, bapak-bapaknya disiapin kopi di sana ya. Ya, nah itu jadi saya berharap kehadiran forum masyarakat Katolik Kabupaten Pesawaran ini, ayo lebih memperkuat hubungan tadi antara umat beragama dengan pemerintah. Ya. Dan saya yakin umat Katolik di Kabupaten Pesawaran selalu memegang teguh prinsip-prinsip kerukunan, prinsip-prinsip toleransi, adaptasi dan lain-lain. Dibuktikan apa? Pesawaran tahun berapa? Pak, kita dapat penghargaan 2017 atau 18? 18 ya. Sebagai kabupaten
Kabupaten Toleransi Umat Beragama di Indonesia. Ya. Desa mana? Konco Kresno. Karena dalam satu desa ada beberapa rumah ibadah dan selama ini tidak pernah ada permasalahan. Akur seakur-akur. Ini yang harus patut kita jaga dan kita berikan contoh. Ya. Kita berikan contoh. Sehingga kita bisa mengangkat ada perwakilan dari Pesawaran sebagai Sekretaris Jenderal Forum Kerukunan Umat Beragama. Itu Pendeta Samuel ya, di pusat sana. Ya, karena dia berhasil juga. Nah ini, karena sulit, kata-kata rukun itu sulit. Di rumah aja sulit rukun, betul nggak Bu? Nah apalagi ini ngurusi umat seabrek-abrek gini. Mau rukun satu kepala harus sama, kepala saya dengan kepala Pak Watoni harus sama, itu nggak mungkin. Tapi dengan kata rukun itu luar biasa. Nah rukun. Nah, kerukunan bisa terbentuk seperti apa? Dengan cara inilah. Forum-forumnya ada. Kalau forum lebih luas, dia bukan hanya bicara ke dalam antar umat Katolik saja, keluar berkomunikasi dengan umat Muslim, berkomunikasi dengan umat Hindu, berkomunikasi dengan umat Buddha yang lain-lain, berkomunikasi dengan lembaga-lembaga pemerintahan. Jadi jangan ngerasa Katolik minoritas, saya udahlah manut aja, ini nggak bisa. Nggak boleh berpikir, kita jangan mendiskreditkan kita sendiri. Ayo, semua punya hak kewajiban yang sama sebagai warga negara. Ibadah sama, haknya apa? Sama. Kewajiban ibadah sama. Semua umat beragama punya kewajiban untuk beribadah. Jangan dirilis. Makanya saya nggak mau mendengar di Kabupaten Pesawaran ini ada sekelompok, segolongan ataupun komunitas ya yang mau memecah belah kerukunan antar pulau Pesawaran. Mari kita lawan itu semua. Sepakat? Nggak boleh ada. Kalau permasalahan personal jangan bawa-bawa agama. Agama itu kita dengan Tuhan. Nggak boleh agama campur adukan. Kalau permasalahan dengan tetangga, tentang itu orang Muslim, dia belaga ataupun non Muslim, dia ngerasa minoritas, jangan, semua sama, semuanya sama. Nah itu saya harap, saya pertahankan Kabupaten Pesawaran ini, dan kita lagi terus membunyikan yang namanya toleransi dan lain-lain. Karena saya nggak mau setiap ada kejadian-kejadian yang memunculkan radikalisme, memunculkan terorisme, memunculkan paham-paham sesat ya. Ada afiliasinya dengan Pesawaran, ada saja hubungannya dengan Pesawaran, itu saya nggak mau. Karena Pesawaran ini daerah transit penyangga kota. Orang-orang dari jauh-jauh tinggal di Pesawaran, tidak di kota, tapi aktivitasnya di kota, tapi kadang-kadang tinggalnya di Pesawaran. Banyak sekarang anak-anak yang mau sekolah, mohon maaf, mungkin dari jauh, ada yang dari Lampung Barat, ada yang dari Waikanan, mau sekolah di Bandar Lampung di sana. Tinggalnya nggak di Bandar Lampung, tinggalnya di Pesawaran, di daerah Kurungan Nyawa, Negeri Sakti dan lain-lain. Kenapa? Ya mungkin saja perumahan di kita masih murah. Living cost kalau di kota kan mungkin sudah mahal, living costnya, biaya hidupnya tinggi. Begitupun ya orang-orang dari jauh-jauh tinggal di Pesawaran. Nah, ini juga menjadi sebuah permasalahan yang harus kita pecahkan bersama. Dengan adanya urbanisasi, percampuran kultur, budaya dan lain-lain, jangan sampai menggerus nilai-nilai rukun, kerukunan dan toleransi kita sesama orang beragama. Itu. Apalagi sekarang Pesawaran sudah umurnya 15 tahun, 17 Juli kemarin. Kalau sudah umur 17 tahun itu kan sudah mulai remaja ya. Betul nggak? Umur 15 itu kira-kira apa? Udah punya pacar mungkin ya. Istilahnya udah wajib, udah. Kalau di kami udah mulai masuk akil balik, sudah harus diwajibkan. Ini kalau sudah remaja, nah ini hati-hati, jangan sampai salah arah. Kalau anak remaja kita kan terus kita jaga tuh, semakin kita perhatikan, semakin kita dekati, semakin kita urus. Salah-salah dia bisa bergaul dengan lingkungan yang negatif, bisa kena narkoba, bisa lain-lain. Sama Pesawaran ini 15 tahun lagi mulai harum-harumnya ya.
Saya mohon dukungannya, saya mohon doanya agar persaudaraan senantiasa eksis. 2 tahun kena pandemi COVID ya, yang meluluhlantahkan sisi kesehatan, ekonomi, hubungan sosial kemasyarakatan ya, ini cukup terasa. Ekonomi sulit dan lain-lain ya. Cuma saya heran kalau negeri kanton ini, bosku. Ekonomi sulit tapi kondangan tiap hari ada aja undangan. Betul nggak? Rupanya orang negeri kanton ini sugih-sugih. Tiap hari tadi aja lewat tuh, kan ada berapa kondangan juga kan? Wah, ya tapi arah apa lah ya kan, yang penting rezekinya kebagi berarti kan. Yang catering siapa, yang panitia siapa ya kan. Nah itulah hebatnya orang Indonesia. Covid katanya miskin semua, Covid katanya kena penurunan daya beli dan lain-lain, tapi kondangan rame luar biasa. Ya, itu anomali tersendiri ya Pak Wato. Indonesia yang cuman kayak gitu. Ya. Indonesia yang kayak gitu. Berarti nggak ada Indonesia ini orang yang miskin kata saya. Nggak ada orang nganggur, yang ada kerjanya serabutan. Kalau definisi orang nganggur itu kalau di luar negeri dia tidak punya tempat tinggal, tidak punya pekerjaan, tidak punya rumah, tidak punya baju, tidak bisa makan. Itulah disubsidi oleh negara. Kalau kita nggak ada yang nganggur, jangan mau disebut pengangguran. Jangan mau disebut pengangguran. Kita ini bisa. Nggak kerja tapi kita punya kebun, masih bisa makan. Nah jadi saya harap forum ini mari berpikir luas. Jangan berpikir hanya ngurus umat Katolik. Kita pikirkan bagaimana keberagaman. Kita pikirkan toleransi antar umat beragama, hubungan antar umat agama dengan pemerintah. Apalagi ketuanya orang pemerintahan. Paham kan dia? Dia bisa bisik saya, kejar saya di mana-mana kan bisa. Dia tahu agenda. Iya, karena dia pegang agenda saya hari per hari. Oh Pak Bupati di Wairate, oh ya, tunggu di Hanura nih kalau lewat Jakarta kan bisa. Oh Pak Bupati di kantor, ya, tak ketok nanti kantor. Karena dia pegang agenda saya hari per hari, semua pejabat kan pegang. Nah, jadi nggak sulit untuk berkomunikasi dengan saya. Nah itulah ambil keuntungannya. Mohon maaf Pandoko kan nanti harus telepon ajudan kemarin ya. Sama saya kan ya sebenarnya nggak perlu cari saya di rumah, tapi asal malam. Kalau siang ya pasien saya banyak. Kalau malam agak senggang ngobrol bisa panjang lebar sampai tengah malam begadang. Pokoknya Pandoko nggak buat begadang. Baik, itulah mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi sudah mengundang saya ke sini dan kita doakan forum ini senantiasa bisa membawa aspirasi umat Katolik. Ya. Forum ini juga bisa mendukung pembangunan di Kabupaten Pesawaran ya. Dan juga yang pasti tadi ya kan bisa menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Pesawaran. Amin. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Ada pantun terakhir karena Pak Sarwopo pantun, saya kasih pantun. Pergi ibadah pakai batik, pulangnya makan di warung Bu Yani. Lapar habis ibadah. Mari forum masyarakat umat Katolik kita tegakkan semangat mengasihi dan melayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.